Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinia Anggraini. Hari ini kita akan belajar tentang umur pipa atau lebih fokus kepada pengaruh pertambahan umur pipa. Dan tak lain, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya tentang kehilangan energi. Baik, mari kita simak. Jadi, umur pipa itu tentu saja akan berpengaruh kepada kemampuan pipa tersebut dalam mengalirkan air atau mempengaruhi debit alirannya. Kenapa terjadi? Karena semakin bertambah tahun, semakin bertambah umur pipa, maka semakin berkurang kemampuannya. Karena kerak atau kotoran bisa saja menempel pada tubuh pipa di bagian dalamnya. Ini adalah kondisi di mana pipa dalam kondisi yang bersih atau baru. Kemudian lambat laun pipa akan terisi oleh kerak atau kotoran atau bahkan korosi yang bisa saja terjadi di pipa ketika pipa tersebut terbuat dari baja. Nah, ini contoh dari sedimentasi yang terjadi di pipa. Ini saya ambil dari website. Karena kerak atau kotoran tersebut akan memperbesar koefisien gesek, sehingga tentu saja akan mempengaruhi kehilangan energi yang terjadi pada aliran pipa. Persamaan atau formula yang digunakan untuk menghitung atau menganalisis pengaruh umur pipa tentu saja sangat banyak sekali, terutama yang dipelajari oleh orang-orang di luar sipil ya. Sehingga di sini kita fokus saja pada yang sederhana yang dibahas pada buku Hidrolika 2. Nah, di sini diambil formula untuk pengaruh pertambahan umur pipa menurut Colebrook dan White dalam bukunya Pak Bambang Triatmojo. Nah, kita ketika melihat persamaan ini tentu saja akan kita lihat bahwa itu persamaan linier. Jadi semakin besar tahunnya, maka semakin besar kekasaran pipanya. Kita bisa lihat dengan keterangan di bawah ini, di mana KT adalah kekasaran pipa setelah T tahun, kemudian K0 itu adalah kekasaran pipa pada saat baru, kemudian alfa itu adalah penambahan kekasaran, dan T adalah jumlah tahunnya. Nah, di sini dari persamaan tadi, persamaan linear, tentu saja untuk memahami itu dibutuhkan contoh soal. Kita langsung saja ke contoh soal. Dimisalkan sebuah pipa dari kaca dengan K atau koefisien kekasaran 0,00026 meter dengan D adalah 254 mm sesudah dipakai 5 tahun, punya kehilangan tenaga sebesar 7,35 meter per kilometer. Untuk debit pada saat itu adalah 64 liter per second. Pada saat 5 tahunnya. Berapa kehilangan tenaga setelah dipakai 10 tahun untuk debit dengan Q 76,8 liter per sekon pada saat 10 tahun itu. Kemudian diketahui kekentalan kinematik dan percepatan gravitasi air
Pengentalan kinematik air maksud saya 1,12 kali 10 pangkat min 6 meter persegi per sekon, dan percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, dari soal ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ini adalah grafik MODI yang digunakan untuk membantu dalam menentukan nilai, baik itu bisa friction faktornya, atau di sini nilai kekasarannya. Kemudian di sini adalah kekasaran pipa relatif. Kemudian di sini adalah Reynolds number. Nah, karena tadi diketahui debit aliran pada saat 5 tahun, berarti kita perlu mencari kekasaran pipa pada saat 5 tahun tersebut. Di sini kita mencari V atau kecepatan, di mana rumusnya adalah Q per A, sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan aliran pada saat 5 tahun itu. Kemudian RE-nya berapa, kita bisa cari dari nilai kecepatan kali diameter dibagi viskositas kinematik, hasilnya 2,86 kali 10 pangkat 5. Kemudian kehilangan energi, kita bisa cari dengan rumus yang sudah diketahui, yaitu F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Kemudian kita balik, di mana karena kita pengen mencari friction factor atau nilai koefisien F, atau nilai koefisien kekasaran F, dibalik sehingga kita bisa mendapatkan nilai 0,023. Sehingga di situ kita bisa membaca nilai K per D yang terbaca di grafik MODI, karena di situ yang diketahui adalah nilai K per D, di sini relative pipe roughness atau nilai kekasaran relatif K per D. Kemudian di sini nilai F-nya. Kemudian di sini nilai Reynolds number-nya. Nah, karena kita ketahui bahwa nilai F-nya itu adalah berapa tadi? 0,023, maka kurang lebih di titik ini. Kemudian Reynolds number, kita dapat 2,86 kali 10 pangkat 5. Kurang lebih di sini. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, dia memasuki daerah transisi sebenarnya. Untuk ketika kita menentukan apakah dia termasuk aliran laminer, turbulen, atau pipa halus, pipa pasar. Jadi dia masuk ke area transisi sebelum laminer, sebelum turbulen, setelah laminer. Nah, grafiknya kurang lebih mengikuti grafik tengah-tengah antara ini dan ini ya. Sehingga kita tarik garis ke kanan. Nah, hasilnya kurang lebih itu mendekati nilai 0,0017. Sehingga di sini kita tulis K per D hasilnya adalah 0,0017. Karena K per D 0,0017, maka nilai K untuk pada saat 5 tahun adalah D kali
K per D. Hasilnya adalah 0,00043. Maka karena KT pada saat 5 tahun itu sudah diketahui, kemudian K0 yaitu tebal kekasaran ya. Kalau saya tadi bilang koefisien kekasaran, mohon maaf tadi harusnya tebal kekasaran. Tebal kekasarannya adalah 0,00026 meter. Sehingga di sini ditulis 0,00026 ditambah alfa kali 5. Nah, alfa di sini karena ini 5 tahun, maka alfanya atau pertambahan per tahun itu adalah sekitar 0,000034 meter per tahun. Nah, sehingga kita bisa mencari kira-kira K pada saat umur 10 tahun pipanya. Nah, dengan cara yang sama, dengan persamaan linear tadi kita pakai K0 itu 0,00026 ditambah alfa dikali 10 karena 10 tahun sama dengan 0,0006. Sehingga K per D hasilnya 0,00236. Nah, parameter pertama dengan grafik Modi tadi kita sudah dapat K per D. Nah, karena kita akan mencari kehilangan energinya, maka dibutuhkan F. Selain K per D, maka kita harus menghitung nilai Reynolds number. Reynolds number bisa kita hitung dari V kali D dibagi viskositas kinematik. V-nya kita cari dulu karena di situ diketahui debit aliran pada 10 tahunnya kira-kira adalah 76,8 kali 10 pangkat minus 3 dibagi A-nya yaitu 1/4 pi D kuadrat. Hasilnya adalah 1,516 meter per sekon. Sehingga Reynolds number bisa kita cari dengan menggunakan V pada saat 10 tahun. Hasilnya adalah 3,44 kali 10 pangkat 5. Atau alirannya kalau bisa kita lihat adalah turbulen. K per D 0,00236 dan nilai F 0,025. Nilai K per D 0,00236 dan RE 3,44 kali 10 pangkat 5, maka kurang lebih dengan grafik Modi didapatkan nilai F sebesar 0,025. Sehingga kita bisa menghitung nilai kehilangan energi primer sama dengan F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Hasilnya 11,53 meter. Nah, grafik Modi ini ditemukan jauh ya. Jauh sebelum kalkulator itu Nah, karena grafik Modi itu ditemukan pada tahun 1944, di mana software seperti Excel itu belum dipakai, atau kalkulator dengan solver itu belum dipakai, sehingga mungkin Modi menerjemahkan persamaan yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk proses iterasinya itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga Modi membuat grafik Modi untuk membantu mempermudah dalam mencari nilai F atau K per D. Sehingga di sini kalau pada saat ini solver ataupun Excel itu sudah dipakai secara luas oleh
masyarakat, oleh manusia, maka seharusnya persamaan yang sudah dikemukakan sebelumnya itu bisa kita selesaikan dengan mudah. Nah, misalkan tadi nilai K sudah diketahui, maka kita bisa mencari F tanpa grafik Moody dengan persamaan yang telah dibuat sebelumnya. Ataupun sebaliknya, ketika nilai K dan D itu sudah diketahui, maka nilai F itu juga bisa dicari dengan mudah. Seperti itu. Nah, ketika saya mencoba tadi digunakan pipa transisi dan memang sebaiknya digunakan formula pada pipa transisi karena dia tidak karena kondisinya lebih aman, tidak laminar maupun tidak turbulen, berarti di tengah-tengahnya. Nah, dengan optimasi yang digunakan dengan rumus pada pipa transisi ini, maka dihasilkan nilai K pada tahun kelima itu adalah 0,00042. Sama dengan hasilnya sama dengan cara grafik Moody. Nah, ini mungkin akan lebih lebih memperkuat ataupun memperjelas hasil yang kita temukan atau analisis, karena ketika kita menggunakan grafik Moody pasti akan tergantung dari pembacaan manusianya. Bisa jadi saya membaca di sini itu bukan 0,0017 melainkan 0,0019 atau 18. Jadi akan berbeda tergantung si pembaca. Demikian yang bisa saya jelaskan pada materi pertambahan umur pipa. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak. Jika ada pertanyaan, silahkan meninggalkan pertanyaan di Google Classroom yang sudah tersedia di kelas, ataupun melalui email. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.